Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam rahayu, salam sejahtera, salam persaudaraan seluruh umat manusia di dunia. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati. Cahaya hati artinya hati yang bercahaya, hati yang bersih dan suci. Itu adalah petunjuk, gambaran. Jadi kita harus mempunyai hati yang bersih agar hati kita bercahaya, hati yang di dalamnya terdapat nur, sinar dan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku yang budiman, kami bukanlah seorang yang terlalu bersih hati, tapi tidak. Kami sedang belajar membersihkan hati. Nah, membersihkan hati itu lewat ilmu. Nah, ilmu siapa? Ilmu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita untuk mengetahui ilmu Tuhan, ilmu Allah, harus belajar pada orang yang membawa ilmu itu. Ya, manusia yang bawa ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu kesucian. Ilmu kesucian adalah ilmu rohani. Rohani itu suci dari Sang Maha Suci. Seperti itu. Kita belajar tentang hati yang bersih dan suci agar hati kita bercahaya atau nurul qulub. Nah, para utusan-utusan Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, itu hatinya adalah nurul qulub atau hati yang bercahaya. Maka kita bagaimana belajar agar hati kita menjadi bersih, suci. Belajarlah kepada beliau-beliau yang membawa risalah ajaran agama yang suci atau ilmu yang suci, ilmu rohani. Seperti itu saudara-saudaraku. Pada video-video yang lalu, saudara-saudaraku yang budiman di mana saja berada, telah kami sampaikan tentang penjelasan, yaitu mencari guru rohani yang zahir, yang membawa ilmu rohani, ilmu yang waris dari para nabi-nabi terdahulu, yaitu sen-sen Tuhan terdahulu, kasih-kasih Tuhan yang terdahulu. Itu beliau adalah para nabi-nabi. Seperti itu. Dan di zaman ini ada pewarisnya, seperti yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu. Kami sedikit menceritakan bahwa perjalanan kami dahulu, ya, dari awal kami belajar ilmu agama dari para ustadz, para ulama, para kiai, habaib dan sebagainya. Itu ilmu awal. Nah, itu adalah salah satu jembatan awal kita belajar tentang ajaran agama. Kita diperkenalkan tentang Tuhan, utusan Tuhan, tentang ilmu agama, ya, ilmu rohani dan sebagainya. Praktek dan teori kita diberi pelajaran oleh beliau-beliau, para ustadz, para ulama, para kiai. Namun dalam proses perjalanan kita belajar, kami belajar pada beliau-beliau itu dahulu kami selama 53 tahun kami tidak mendapatkan pemahaman pelajaran tentang wasilah, tali penghubung. Tidak ada. Sehingga kami tidak tahu tentang wasilah tersebut, tentang utusan Tuhan di zaman ini, ulil amri minkum di zaman ini, al ulama warasatul anbiya yang satu di setiap zamannya. Kami tidak tahu karena kami tidak diberi pemahaman itu. Yang ada hanya kami diberikan pemahaman tentang ajaran agama kemudian dipraktekkan,
ya hendak sholat, wudhu, baca Quran, kemudian menerjemahkan ayat, tapi hanya sebatas itu. Belum diperkenalkan tentang wasilah, tentang utusan di setiap zamannya, tentang wali yang mursyida, yaitu wali manusia, mursyid adalah gelombang nur, gelombang Tuhan, ilmu rohani. Kami belum mencapai pada tahapan pemahaman, penyampaian hal-hal seperti itu. Sehingga di zaman dahulu, zaman sebelum kami menemukan ilmu ini, di tarekat Qadariyah, di tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara ini, kami belum mendapatkan pemahaman itu dan ilmu itu atau petunjuk itu oleh guru-guru kami terdahulu. Namun dalam proses perjalanannya, setelah kami berjalan selama 53 tahun, ya, itu kami mendapatkan pelajaran yang umum yang diterima oleh akal dan kami praktekkan. Kami tidak tahu tentang ilmu rohani, hanya sebatas penjelasan rohani dan rohani seperti itu. Tapi prakteknya kami tidak diajarkan dan tidak tahu. Baru sampai pada pemahaman yakin yang diterima oleh akal. Kami tidak tahu kalau ada ilmu rohani yang diproses oleh rohani untuk terhubung dengan sang maha rohani. Ya, terhubung dengan sang maha rohani di alam akhirat, ilmu yang kodim atau ilmu yang gaib, yang metafisika atau yang meta, kami tidak diajarkan itu karena mungkin beliau-beliau belum sampai di sana, sehingga kami tidak bertemu dengan yang namanya wasilah, tali penghubung utusan Tuhan sebagai pewaris para nabi-nabi itu. Nah, kami belum tahu itu. Nah, pada usia 53 tahun, ya, sampai sekarang barulah kamu dipertemukan dengan wasilah tali penghubung, yaitu guru walia mursyida, yaitu utusan Tuhan, pewaris nabi, al ulama warasatul anbiya yang satu di setiap zamannya, ya, di zamannya kami dipertemukan seperti itu. Dulunya selama 53 tahun kami tidak memakai wasilah, kami tidak tahu, kami tidak diajarkan, kami tidak tahu tentang ilmu rohani, taunya ilmu tauhid dan makrifat pun kami tidak tahu, karena di tempat kami tidak ada yang mengajarkan tentang ilmu ma'rifatullah, ya, atau torekatullah, hakikatullah. Yang ada hanya syariat saja, seperti itu. Jadi alhamdulillah kami bersyukur, ya, setelah 53 tahun sampai dengan sekarang usia kami, ya, kami dipertemukan dengan tali wasilah tersebut, ya. Artinya kami telah dipertemukan dengan informasi firman Tuhan yang di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah 128, utusan Tuhan di dunia. Kemudian dia adalah walia mursyida, yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 17, dan dialah wasilah wabtahu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi. Dialah tali penghubung, dialah wasilah, petunjuk jalan, ya, yang bawa jalan apa? Jalan rohani, jalan akhirat menuju sang maha rohani, maha akhirat. Di situ seperti itu, ya. Dari 3 surat dan 3 ayat yang ada di dalam Al-Quran, nah, kami baru dipertemukan setelah 53 tahun, karena kami pun menyadari akan hal itu dan mencari akan itu dan dipertemukan. Kami bersyukur sekarang ini kami sedang belajar dan praktek, ya, di surat At-Taubah 128 dan surat Al-Kahfi
ayat 17 dan di surat Al-Maidah ayat 35. Seperti itu. Bertemu dengan tali penghubung wasilah, dengan wali yang mursidah, dengan utusan Tuhan dunia. Seperti itu. Dan banyak lagi surat-surat yang menerangkan akan hal itu. Nah, itulah alhamdulillah sekarang ini kami mendapatkan tali wasilah, tali penghubung, tali rohani untuk belajar ilmu rohani, praktek rohani di alam akhirat dan terhubung dengan Sang Maha Rohani. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi teruskan belajar, jangan di syariat saja ya, sampai kepada makrifat. Ya, makrifat itu wajib, bertorekat itu wajib, dan ilmu hakikat itu wajib. Karena itu adalah suatu aturan, undang-undang, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Esa. Jadi ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu adalah unsur ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Yang itu adalah unsur satu kesatuan ilmu. Dari syariat itu tentang kehidupan di dunia, dan praktek kehidupan dunia ilmunya adalah tarekat, dan yang kita tuju hanya satu hakikat, yaitu hanya Allah, sampai dengan tahu dan kenal pada Allah, ma'rifatullah. Tapi di dunia ya, Tuhan yang di dunia, yang kita kenal, yang kita tahu Tuhan di dunia, dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah pembawa risalah ajaran agama samawi, dialah khalifah wakil Tuhan di dunia. Bukan Allahnya, bukan Tuhan yang gaibnya, bukan, tapi utusannya, kekasihnya, wakilnya di dunia. Karena Allah gaib, Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, seperti itu. Dia tidak berlafaz huruf dan suara, dan dia rahasia. Seperti itu ya. Allah Maha Rahasia, Tuhan yang Maha Esa rahasia ya. Sifatnya saja yang mewujud ke dunia, ilmunya, lalu ilmunya diproses maka mewujud. Dia membawa unsur rahasia kekasihnya itu, yang diberi amanah ilmu itu. Jadi saudara-saudaraku, siapa saja di mana saja berada yang belum ketemu wasilah ya, tali penghubung utusan Tuhan di dunia, al ulama warasatul anbiya, hanya satu di dunia, yaitu wali mursyid, carilah. Nah, gitu. Saya belajar di sekolah Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, dan kami dipertemukan itu ilmu itu dan belajar serta praktek dalamnya, sehingga kami bersyukur kami diajarkan tentang teknik, cara, jalan untuk bisa kembali pulang kepada Allah. Apanya? Ruhaniyahnya. Jasmaninya nanti kita akan kembali pada unsurnya. Kemudian rohani kita akan bisa kembali kepada Sang Maha Rohani. Seperti itu. Dan rohani sekarang ini bisa terhubung dengan Sang Maha Rohani lewat gelombangnya, lewat unsurnya yang diajarkan oleh guru rohani yang waris dan mutlak, yaitu si pembawa wasilah tersebut. Seperti itu. Jadi yang belum bertemu dengan tali wasilah, yang tidak ada tali wasilahnya, cari sampai ketemu. Kalau belum bertemu, berarti ilmunya masih ilmu akal, ilmu dunia. Kemudian kita praktekkan ya, rohaninya seolah-olah hayalita. Memang bisa dirasakan karena akal itu terhubung dengan jasmani, zahir ya. Tapi akal itu adalah ilmu dunia, yang jasmani pun itu adalah alat baca dunia yang bisa terkoneksi tentang hal yang dunia. Gelombangnya adalah akal. Nah, jika belum ketemu tali wasilah, tali penghubung rohani, guru rohani, belum, masih agama ardi, praktek dunia.
seperti itu saudara-saudaraku, ya. Siapapun itu, baik umat, baik ustadz, baik kiai, baik ulama, baik habaib dan sebagainya. Mohon maaf, carilah tali penghubung, cari wasilah. Ulama tidak banyak yang membawa risalah ajaran agama samawi atau pewaris Nabi, hanya satu, ya. Tidak banyak, satu. Nanti kalau belajar dengan dia, si utusan Tuhan itu yang bawa risalah ajaran agama samawi yang mutlak waris, kita rohani, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, barulah kita mempunyai ilmu ajaran agama yang waris dan mutlak, dan murid-muridnya mungkin bisa disebut juga ulama-ulama. Nah, baru banyak, tapi ulama yang belajar ilmu dengan utusan Tuhan itu, si pembawa wasilah itu. Kalau yang tidak, bukan. Mohon maaf, kami pelaku dahulu selama 53 tahun tidak bertemu dengan tali wasilah, tidak bertemu dengan ulil amri minkum, tidak bertemu dengan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum di dunia sampai pada Allah. Taat hanya sebatas akal, ilmu ajaran agama yang masih tahapannya dunia, belum mencapai akhirat, belum mencapai masuk ruhani, belum kafah, masih jasmani. Seperti itu. Kafah adalah bersatunya rohani dan jasmani, mewujud seperti itu. Nah, itulah wajibnya kita mencari wasilah, saudara-saudaraku, khususnya umat muslim, umat yang beragama Islam dan agama-agama lain pun sama sebetulnya. Cari wasilah di zaman ini, di zaman akhir ini, yang seorang manusia utusan Tuhan. Utusan ini bukan seperti nabi, tapi utusan ilmu yang dibawa para nabi-nabi, diutus, diamanahkan, diberikan pada seorang manusia di zaman ini yang diberi amanah, yang memilih Tuhan juga. Memang sangat sulit karena itu rahasia Tuhan, ya. Tidak bisa dibaca, tidak, sulit kalau tidak hati kita, pikiran kita bersih pula, sifat kasih sayang kita yang benar tulus, sulit untuk dipertemukan wasilah seorang manusia tersebut yang bawa ajaran agama yang waris dan mutlak. Sulit. Maka proseslah diri kita, carilah untuk bisa belajar dan bertemu dengan orang yang bawa wasilah dan sebagai wasilah tali penghubung dari dunia sampai Tuhan sang maha akhirat. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Saya pelaku daripada orang-orang hamba-hamba awalnya belum bertemu dengan tali wasilah, belum memakai wasilah dalam beragama, dalam beribadah, sehingga hanya akal saja, seolah-olah seakan-akan saja. Dan saya termasuk, mohon maaf, sekarang ini belajar dengan si pembawa wasilah. Nah, itu saya. Nah, saudara-saudara yang lain terserah, kami tidak tahu, tapi kami hanya menyampaikan saja seperti itu. Ya, saudara-saudaraku yang budiman di mana saja berada, jika belum ketemu wasilah dan belajar dengan si pembawa wasilah, itu masih agama ardi, agama thinking, agama akal. Tapi kalau sudah bertemu dengan si pembawa wasilah, ya utusan Tuhan, kita akan belajar ilmu dunia dan akhirat. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini untuk menjadi introspeksi, perenungan bagi saudara-saudaraku yang belajar agama, praktek agama, ajaran agama apapun itu, khususnya Islam, ya. Cari sampai bertemu dengan si pembawa tali penghubung, tali wasilah, penghubung rohani, untuk sampai bisa kepada terhubung sang maha rohani. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada hal yang salah, ya. Secara bahasa umum kami hanya menyampaikan seperti itu dulu. Dan kami di sini belajar di sekolah Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam damai, salam rahayu, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.